Baiklah, kami dari kelompok 1 pada saat ini akan mempresentasikan mengenai konsep teori pertumbuhan dan perkembangan ekonomi jangka panjang. Adapun kami dari kelompok 1 beranggotakan 6 orang, yakni saya sendiri akan Setinjak sebagai moderator dan 5 teman saya sebagai pemateri, yakni ada Anggi Emalia, Dinda Syahdaini, Farabila Triwindari, Fitri Rahmadani, dan yang terakhir ada Lola Vitaloka. Baik, tanpa berlama-lama kita akan membahas materi. Slide selanjutnya, tolong kepada ya. Baik, slide selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi 1 dan pertumbuhan ekonomi 2. Nah, yang mana pertumbuhan ekonomi 1 itu terbagi atas akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Sedangkan di pertumbuhan ekonomi 2, kita akan membahas tentang kemajuan teknologi dalam model Solo, kemudian ada data empiris pertumbuhan, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, dan yang terakhir ada teori pertumbuhan endogen. Baik, slide selanjutnya. Nah, pada materi pertumbuhan ekonomi 1 ini akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Farabila Triwindari. Kepada teman kami Farabila, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi 1. Pertumbuhan ekonomi 1 menurut pendapat para ahli, Tadoro 2000 menjelaskan bahwa akumulasi modal atau capital accumulation terjadi apabila sebagai pendapatan di tabungan yang diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan, kemudian dan di kemudian hari. Akumulasi modal adalah yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Arimin 2006, akumulasi modal memiliki hubungan yang positif dan dengan pendapatan di mana jika akumulasi modal ditambah untuk memperbesar usaha, maka pendapatan yang didapat akan semakin meningkat. Fungsi produksi sebagai bentuk berikut yaitu Y sama dengan F dikali K. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerjaan menentukan jumlah output per pekerjaan Y sama dengan F dikali K. Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, Y meningkat sebesar MPK per unit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertumbuhan populasi. Dampak meningkatnya populasi. Keterkaitan permasalahan kemiskinan dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut. Sehingga terciptalah pengangguran yang berjuang pada pembentukan kemiskinan. Agustina Sherhalat dan Hamzah 2018 menumpukan jumlah angkatan kerja tentu akan memberikan beban tambahan bagi perekonomian suatu negara apabila tidak disertai dengan perluasan dan penciptaan lapangan kerja. Peran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam anggaran pendapatan belanja negara APBN merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Amalia, Madris, dan Raja 2015. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kami, Saudari Farabila, yang telah menjelaskan pertumbuhan populasi. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Dinda Syahdaini. Kepada Saudari Dinda, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kami akan menampilkan sebuah video yang merupakan dampak dari pertumbuhan populasi.
Baik, materi berikutnya yaitu pertumbuhan ekonomi 2. A. Kemajuan teknologi dalam model Solo. Model pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solo sering dikenal sebagai model pertumbuhan ekonomi neoklasik. Model ekonomi ini memungkinkan terjadinya determinan pertumbuhan ekonomi untuk dipisahkan ke dalam masukan atau buruh dan model, dan proses teknik. Solo berasumsi bahwa terdapat hubungan yang konstan antara modal dan tenaga kerja sehingga didapat fungsi produksi sebagai berikut. Y sama dengan F dikali K dikali L di mana Y adalah output, K adalah modal atau kapital, L adalah tenaga kerja atau labor. Dengan memasukkan teknologi dalam fungsi produksi, maka Y sama dengan F dalam kurung K dikali L dikali E, di mana E merupakan variabel baru yang disebut efisiensi tenaga kerja dan kapital akibat adanya teknologi yang digunakan selama proses produksi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda Syahdaini yang telah menjelaskan dampak dari populasi suatu negara apabila terlalu banyak dan apa dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga telah menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi 2 itu berdasarkan teori dari para ahli. Selanjutnya pada materi ini akan dijelaskan tentang inti sari dari teori sebelumnya, yaitu pada teori Solo. Nah, teori Solo ini akan dijelaskan lebih rinci oleh teman kami, Fitri Ramadhani. Kepada Fitri Ramadhani, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang intisari dari teori Solo, diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut. Dalam dunia industri berlaku fungsi produksi yang bertuang dalam hukum the law of diminishing return. Hukum ini menjelaskan bahwa ditambahkannya jumlah input yang tepat bisa menambah output yang maksimal. Tetapi, jika penambahan terus dilakukan, maka yang terjadi adalah penurunan dari output itu sendiri. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan Solo, ada beberapa hal yang bisa ditempuh dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah tabungan dengan bertambahnya tabungan. Modal yang tersedia untuk berinvestasi akan semakin besar dan ini artinya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, setelah tingkat tabungan terus ditambah, jumlah investasi yang sesuai dengan potensi dan kondisi perekonomian, baik dari segi fisik maupun non-fisik juga meningkat. Meningkatkan aspek kemajuan teknologi dengan melakukan ini. Pendapatan per tenaga kerja juga bisa meningkat, sehingga mampu memberi kesempatan pada sektor swasta untuk berinovasi. Adanya inovasi yang terus dikembangkan akhirnya juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, B. Data empiris pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu pertama, jumlah penduduk, yang kedua, persediaan barang-barang modal, yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam, dan yang terakhir, penerapan teknologi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari penjelasan teman kami Fitri Ramadhani, kita telah melihat bagaimana data empiris pertumbuhan itu menurut Adam Smith dan David Ricardo. Nah, tentu keempat faktor yang telah dijelaskan oleh teman kami Fitri Ramadhani merupakan 4 poin utama dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Bagaimana 4 faktor tersebut merubah data
perekonomian itu semakin lebih baik dan sebaliknya semakin memburuk apabila tingkat kuantitatifnya meningkat atau menurun. Nah, pada tentang asumsi-asumsi yang digunakan oleh teori menurut para ahli untuk menganalisis faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman kami Lola Vitaloka kepada saudari Anggi. Kepada saudari Anggi kami persilahkan. Oke. Ada 4 asumsi yang digunakan oleh teori ini dalam menganalisis faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada barang modal telah digunakan secara penuh. Yang kedua, bersama tabungan profesional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi atau capital output ratio adalah tetap. Dan yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu perekonomian tertutup. Contoh kasus di Indonesia. Pada grafik di samping, menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kota Salatiga selama tahun 2000 sampai 2020 cenderung mengalami fluktuasi. Namun, pada 2 tahun terakhir mengalami tren meningkat. Pertumbuhan angkatan kerja di Kota Salatiga yang terus meningkat dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika termasuk angkatan kerja yang berkualitas, tetapi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jika termasuk tenaga kerja yang tidak berkualitas. Di lain sisi, kenaikan jumlah tenaga kerja tersebut dapat terjadi karena di Kota Salatiga, ketersediaan lapangan kerja semakin berkembang seperti industri besar dan kecil, yang meliputi koneksi, tekstil, kosmetik, makanan, dan lain sebagainya, yang semakin lama semakin meningkat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari materi ini kita akan melihat bagaimana kasus dari populasi yang banyak terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman kami barusan, bahwasanya pertumbuhan angkatan kerja di Kota Salatiga sebagai contoh dari materi kami ini sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berarti jumlah angkatan kerja di Kota Salatiga ini bagus, atau dalam arti populasi di sana itu seimbang dengan tingkat pekerja atau tingkat pekerja orang yang bisa berproduksi atau tingkat produksi di sana itu tinggi sesuai dengan usia masing-masing yang udah bisa bekerja. Tetapi lain halnya dengan orang yang atau wilayah yang tingkat pekerjanya rendah, maka populasi tersebut akan mengakibatkan dampak negatif. Nah, baik, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Nah, kebijakan ini tentunya kita harapkan dapat memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi di negara kita. Nah, materi kali ini akan dijelaskan oleh teman kami kepada Lola Vitaloka. Lola Vitaloka, kami persilahkan untuk menjelaskan materi ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yang berjudul kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Adapun beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diantaranya terdiri atas 3 arah kebijakan utama yang diasipkan, antara lain peningkatan produktivitas melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan daya saing, ekspor, manufaktur, dan penguatan strategi industri hulu. Salah satu prioritas pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Upaya yang dilakukan melalui pengembangan pendidikan vokasi bidang industri agar kompetensi SDM meningkat dan berdaya saing tinggi. Berkaitan dengan ini, pemerintah memberikan insentif pajak sampai 200% melalui super deductible tax kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta insentif sampai 300% pada industri yang melakukan kegiatan research dan development atau R&D
untuk menghasilkan inovasi. Bentuk fasilitas berupa pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi atau Link and Make dengan sekolah menengah kejuruan atau SMK atau politeknik ungkapnya. Selanjutnya, yang berikutnya yaitu materi mengenai teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan baru yang pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen ini dipelopori oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas tahun 1988 sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik Solo yang biasa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang berdasarkan hal tersebut. Kemudian teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa salah satu kegagalan model neoklasik dalam menjelaskan pola pertumbuhan jangka panjang adalah karena spesifikasi modelnya yang keliru selama ini. Kemudian kurang memperhatikan adanya aspek learning by doing yang terus meningkat sejalan dengan masuknya pengetahuan dan ide baru yang dibawa oleh masuknya produk baru, aliran modal atau saluran transmisi lainnya ke dalam perekonomian. Dengan adanya sumbangan learning by doing, pertumbuhan suatu negara dimungkinkan tetap tinggi dan berkelanjutan. Dengan memasukkan semua unsur-unsur di atas, fungsi produksi secara keseluruhan dapat bersifat linier terhadap kapital dengan pengertian kapital yang mencakup physical capital dan human capital. Fungsi produksi di dalam teori pertumbuhan endogen dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan AK, di mana A faktor yang mempengaruhi teknologi, K adalah modal fisik dan modal manusia dalam pertumbuhan endogen. Tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan berkesinambungan. Dengan K atau modal diasumsikan secara lebih luas termasuk di dalam adalah ilmu pengetahuan. Y sama dengan AK, di mana A adalah faktor yang mempengaruhi teknologi, modal fisik, dan modal manusia. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lovita yang telah menjelaskan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Saudari Lovita, bahwasanya memang pendidikan adalah salah satu investasi yang sangat menguntungkan. Nah, sehingga kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan ini merupakan salah satu kebijakan yang memang cukup bagus, terbukti dari negara-negara maju yang telah pendidikannya juga seimbang. Nah, dari negara-negara tersebut seperti negara Finlandia dan juga negara Jepang yang pendidikannya cukup bagus, membuktikan bahwasanya pendidikan juga merupakan salah satu unsur yang harus ditingkatkan sebagai investasi sumber daya manusia untuk mengubah perekonomian dari suatu negara. Nah, baiklah, dengan berakhirnya materi kami yaitu tentang teori pertumbuhan endogen seperti yang dijelaskan oleh teman kami juga Lovita tadi, bahwasanya teori pertumbuhan endogen ini merupakan menjelaskan bagaimana teori pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, berakhir pula lah materi kami dari konsep teori pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara jangka panjang. Nah, kurang lebih dari pemaparan kami mohon maaf dan semoga apa yang kami jelaskan pada saat ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami sampaikan terima kasih.